Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah kalau misalnya siswa Bapak semua sehat. Pada pagi hari ini ketua kelas siapa saja yang tidak hadir, berhalangan hadir dan yang izin tidak ada ya. Ya, semua siswa Bapak sudah masuk ke ruang pembelajaran ini. Alhamdulillah. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Tolong Rizwan dipimpin teman-temannya untuk berdoa bersama-sama. Ya, terima kasih Rizwan. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang tema baru, yaitu tema 2 subtema 1. Sebelum kita memasuki materi ini, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Hari ini kita akan menyanyikan lagu nasional dengan judul Tanah Airku. Baiklah siswa Bapak semua, marilah kita nyanyikan lagu nasional Tanah Airku bersama-sama. Ya, terima kasih untuk siswa Bapak semua yang sudah menyanyikan lagu nasional bersama-sama. Uh, Sebelum kita memasuki pembelajaran, Bapak ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Tujuan pembelajaran yang pertama ada dengan memperhatikan tanda baca, siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Yang kedua, dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat mengidentifikasi informasi isi dongeng yang didengar dengan tepat. Bapak harap tujuan pembelajaran ini dapat tercapai setelah kita mempelajari pembelajaran tema 2 subtema 1. Sebelum kita memasuki pembelajaran, Bapak ingin bertanya, kira-kira di pembelajaran terdahulu tema 1 kita mempelajari tentang apa ya? Ada yang bisa menjawab? Iya, Ari, silakan. Iya, benar Ari. Kita kemarin membahas tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Itu kita pelajari di tema 1, subtema 1, 2, 3, dan 4 ya. Di subtema 1 ada tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua di subtema 2 itu ada pertumbuhan dan perkembangbiakan manusia. Subtema 3 ada pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan, dan subtema 4 ada pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Terima kasih Ari atas jawabannya. Ari artinya masih ingat tentang pembelajaran yang telah lalu. Dan sekarang kita sedang memasuki pembelajaran pada tema 2 subtema 1. Terkait dengan yang disampaikan Ari tadi tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup, di sini Bapak ada mempunyai satu dongeng yang menceritakan tentang tumbuhan. Apa ya dongengnya? Mari kita lihat. Ya, ini adalah cerita dongeng tentang pohon cemara dan semak-semak. Siswa-siswa pada tertarik kan ingin membacanya. Yuk, mari kita baca bersama-sama. Coba tolong Sari bacakan dongeng tentang pohon cemara dan semak-semak. Untuk siswa-siswa yang lain, harap dengarkan Ari harap dengarkan si Sari ya tadi. Si Sari untuk membacakan dongeng pohon cemara dan semak-semak ini. Silakan Sari, dimulai. Ya, terima kasih Sari sudah membacakan dongeng yang Bapak sediakan. Sungguh luar biasa ya. Ternyata Sari sudah bisa melafalkan kata-kata dan juga mengintonasikan ceritanya dengan sangat tepat ya. Baik, bagus sekali. Terima kasih Sari. Untuk siswa-siswa yang Bapak cintai dari dongeng yang dibacakan oleh Sari tadi, bagaimana? Kira-kira apa pesan yang bisa kita dapatkan dari dongeng tersebut? Ya,
Coba siapa yang bisa menjawab? Ya, Rizky mau menjawab? Iya, pintar. Pesan dari isi dongeng yang kita baca tadi, yang dibacakan oleh Sari tadi adalah tentang jangan bersikap sombong dan besar kepala, karena pada dasarnya setiap makhluk hidup akan kembali kepada tingkat di mana mereka akan mati atau akan ditebang. Contohnya seperti pohon cemara tadi, yang awalnya dia indah, dia kokoh, pada akhirnya karena sudah tua dia akan ditebang. Terima kasih ya Rizky, jawabannya sudah cukup benar. Nah, di sini juga ada Bapak masukkan salah satu pesan moral dari cerita Cemara dan Semak-Semak, yaitu jangan jadi anak yang sombong. Kesombongan hanya akan menjadikan kamu dibenci oleh orang lain. Ya, coba kalian lihat. Setelah si pohon cemara berbicara dengan angkuh kepada semak-semak yang lebih rendah dari pohon cemara, kira-kira semak-semak akankah suka dengan pohon cemara? Tentu tidak. Jadi jangan sampai anak-anak Bapak yang Bapak sayang ini memiliki salah satu sifat seperti sifat sombong ini, seperti sifat si pohon cemara, jangan sampai ya. Tetaplah menjadi individu yang berpikiran positif dan rendah hati. Setelah mendengar cerita di atas, Bapak ingin kalian membentuk kelompok, silakan kalian bentuk kelompok satu kelompok terdiri dari 5 orang ya. Silakan kalian buka KPD yang sudah Bapak bagikan. Ya, tolong kalian kerjakan ya. Di situ ada satu dongeng yang Bapak masukkan dan juga ada beberapa pertanyaan yang nanti akan kita diskusikan bersama. Silakan kalian mulai kerjakan. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Ya, bagus kalau misalnya sudah selesai. Mari kita diskusikan bersama tentang jawaban-jawaban dari pertanyaan yang ada di soal LKPD yang sudah Bapak bagikan. Untuk soal pertama, siapa yang mau menjawab? Di sini pertanyaannya adalah siapa teman pohon apel? Ya, kelompok 1. Cepat sekali ya mereka angkat tangan. Siapa teman pohon apel? Iya, anak laki-laki. Terus untuk pertanyaan kedua, apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama dengan temannya? Ya, kelompok 3. Tadi Bapak ada lihat salah satu anggotanya yang mengangkat tangan? Iya, ternyata benar sekali jawabannya. Jawabannya adalah pohon apel sangat merasa bahagia ketika melihat temannya bisa bermain dengan ranting-ranting yang sudah dikumpulkannya. Terus untuk yang ketiga, apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, kelompok 6. Iya, bagus sekali, benar itu jawabannya. Pohon apel membiarkan anak laki-laki itu menebang ranting-rantingnya yang sudah besar sebagai bahan dasar untuk membuat rumah. Yang mana rumah itu adalah salah satu kebutuhan dari anak laki-laki tersebut. Untuk pertanyaan kelima, siapa yang bisa menjawab ini pertanyaan kelima? Ada di akhir cerita mengapa pohon apel menangis? Ya, kelompok 2, silakan menjawab. Iya, betul sekali. Pohon apel karena sudah tua, dia tidak bisa memberikan apa-apa lagi kepada temannya. Tetapi temannya bilang kepada pohon apel bahwa dia tidak memerlukan apa-apa.
tapi hanya memerlukan tempat untuk beristirahat. Dan pohon apel bersuka rela memberikan sisa batang pohon tua untuk tempat bersandar dan tempat beristirahat temannya tersebut. Hal itu sungguh membuat pohon apel sangat bahagia sehingga ia merasa terharu dan menangis bahagia. Bagus. Terima kasih atas kelompok 2, jawabannya tepat sekali ya. Setelah membaca dongeng dari LKPD dan materi yang Bapak bawakan tentang pohon cemara dan juga pohon apel, Bapak di sini akan memperjelas materi tentang pesan di dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulisan, dan visual. Nah, pesan moral adalah pesan yang berisikan wejangan lisan maupun tulisan tentang bagaimana seseorang harus hidup dan bertindak di kehidupannya. Selain itu, definisi dari pesan moral adalah pesan yang disampaikan seseorang, baik tersirat maupun tersurat. Setiap cerita, naratif mengandung pesan moral. Contohnya seperti pohon cemara dan semak-semak tadi. Kita tidak boleh berperilaku sombong sehingga orang-orang membenci kita. Itu adalah salah satu cerita naratif yang mengandung pesan moral. Nah, pesan moral tersebut tersirat dari dalam cerita yang disampaikan oleh penulis. Untuk mengetahui pesan moral sebuah cerita, kita harus membaca berulang-ulang. Dengan membaca berulang-ulang, kita menjadi tahu jalan cerita dan karakter tokoh-tokoh di dalamnya. Setelah selesai membaca dari depan sampai belakang, waktunya kita menarik kesimpulan. Dari kesimpulan ini, kita akan tahu pesan moral dari cerita. Pesan moral dari sebuah cerita biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pesan moral selalu baik. Yang kedua, penulis selalu menawarkan hal baik untuk dicontoh oleh pembaca. Yang ketiga, bisa dilihat pada akhir cerita. Dan yang keempat, yang terakhir bisa dilihat dari sifat tokoh utama. Mungkin itu dari penjelasan Bapak tentang pesan di dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulisan, dan visual, serta bagaimana cara kita menarik suatu pesan moral di dalam suatu cerita narasi atau cerita dongeng yang kita dengarkan tadi. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya? Karena tidak ada, Bapak rasa cukup untuk hari ini. Tolong kalian kerjakan soal evaluasi yang Bapak berikan. Kalau sudah, silakan kumpulkan ke WA Group ataupun Google Class. Dikerjakan mulai dari sekarang ya. Bagaimana anak-anakku sekalian? Apakah sudah? Ya, sudah ya. Bapak cek di Google Classroom sudah semuanya untuk mengumpul. Ya, karena semua siswa sudah mengumpul, Bapak rasa sudah cukup untuk pembelajaran kita pada hari ini. Karena semua sudah mengumpul, Bapak rasa sudah cukup pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita bersama-sama menyimpulkan hasil dari pembelajaran pada hari ini. Ada yang mau membantu Bapak dari siswa-siswa sekalian? Ya, silakan Anissa, karena sudah mengangkat tangan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Ya, betul sekali. Terima kasih Anissa karena sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kesimpulannya, ya, pesan moral adalah suatu jangan tentang bagaimana kita sebagai seorang individu atau kita sebagai seorang manusia berperilaku dan bertindak di dalam kehidupan kita. Dari cerita narasi di atas, ada beberapa wejangan yang harus kita contoh, seperti misalnya tidak memiliki perilaku sombong, dan kita harus berperilaku baik hati sebagaimana pohon apel dan juga teman laki-lakinya. Terima kasih Anissa karena sudah menyimpulkan pembelajaran membantu Bapak menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Dari siswa-siswa sekalian, kira-kira
pembelajaran dari awal pembelajaran sampai dengan akhir pembelajaran, kira-kira dongeng mana atau penjelasan mana yang menurut siswa menyenangkan dan juga mudah dipahami? Ya, Andi, silakan. Oh iya, ternyata Andi lebih suka dengan dongeng tentang pohon apel ya. Ya, karena cerita di pohon apel menceritakan tentang kebersamaan dua orang sahabat meskipun persahabatan mereka antara tumbuhan dan manusia. Ya, terima kasih ya, Andi. Baik, untuk anak-anak sekalian, tolong kalian persiapkan diri untuk pertemuan selanjutnya, karena di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang subtema pembelajaran 2 ya, tentang pembelajaran 2 menyayangi tumbuhan dan hewan. Mungkin cukup sekian dari Bapak pada hari ini, karena di awal kita membuka pembelajaran dengan berdoa. Jadi ada baiknya ketika kita menutup pembelajaran, kita berdoa kembali. Silakan, siapa yang mau memimpin berdoa pada siang hari ini? Ya, Ranu, silakan. Terima kasih, Ranu. Ya baik, siswa-siswa sekalian, Bapak rasa cukup. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.